Dan hari ini kita sudah kedatangan satu alien, Satu monster. satu monster yang larinya tuh mungkin kalau dikumpulin udah puluhan ribu kilometer kali ya. Baru-baru ini baru menyelesaikan Hmm. 1.600 kilometer. Dang. Langsung saja Kapan kita begitu ya? simak obrolan dan juga appearance-nya. There you go. There he is, ada Kohendra Siswanto. Lari ultra kebanggaan kita semua yang udah ada di Detik Sore. Selamat sore, Ko. Sore. Selamat datang di Detik Sore dan kesini tadi lari nggak? Enggak, dijemput. Ada Enggak fasilitas segitunya kenapa ya. Enggak. tidak dimanfaatkan katanya. Apa kabar Kohensis? Baik-baik. Kohensis nih tadi gue bilang bahwa sebenarnya kita nggak mau belajar teknis gimana kok tentang lari. Cuma pengen tahu Kohensis kan udah menempuh puluhan ribu kilometer ya. Iya. Dengan berlari gitu. Tapi bisa humble banget jadi orang gitu. Apa rahasianya kok? Mungkin terbiasa lari ultra ya. Jadi ya itu tadi belajar mengontrol diri. Terus juga udah lari banyak itu. Bisa nggak sih kita lari bukan untuk diri sendiri tapi untuk charity gitu, untuk amal Iya. gitu. Dari sana ya tiap tahun ikut lari charity juga dari 2017 gitu. Setiap tahun tuh nggak pernah putus sampai sekarang. Oh iya, 2017 tuh nonstop tiap tahun ada Iya, charity. ada charity Run to Care Selalu ultra saya tuh. selalu ikut. Jaraknya selalu 150 km. Oke. Rutenya ganti-ganti tuh. Oke. Yang pertama ke Lembang, yang tahun kedua ke Semarang, tahun Oke. ketiga ke Bali. Nah, tapi jaraknya selalu ultra 150 km. Oke. Yang terakhir di mana tadi? Yang Yang- terakhir iya, yang yang saya baru-baru lari amal 1.500 jaraknya, jarak aktualnya dari Jakarta ke Bali. Jakarta Bali, Jakarta ke estafet tuh ya. Bali. Ya, ultra marathon itu ya. Iya, saya lari sendiri. Punten kok. Oh, lari sendiri kok. Lari sendiri. 1.500 itu. Betul, jadi ada tim support gitu. Ada tim support yang berhenti setiap 10 kilo. Jadi ada mobil support yang mensupport makan, minum setiap 10 kilo. Gitu. Interval race-nya gimana tuh kok? Nah, itu tadi karena mereka berhenti setiap 10 kilo paling rest 10 sampai 15 menit gitu. Wow. Oke. Refill, makan, habis itu lanjut lagi. Berapa lama total waktu yang dihabiskan? 1.500 itu? Total 16 hari. 16 hari. non-stop. Iya. Dengan restnya intervalnya cuma 10 menit. There you betul. are, alien. Bikin saya alien. Gimana cara menerapkan di mindsetnya seorang Kohensis gitu ya? Karena kan itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Sementara aku seorang ibu hamil yang lari misalnya, aku setiap lari selalu maunya sejam. Terus aku kayak, aduh kok setengah jam pertama berat ya, lebih ke berat perut sih sebenarnya ya. Cuman gimana menerapkan kayak nggak bisa, gue harus selesai gitu loh. Kayak menyemangati diri sendiri itu kan yang paling sulit ya sebetulnya. Betul sih. Betul. Jadi motivasi harus jangka panjang gitu. Kayak dulu mungkin saya tarik ke awal-awal saya lari ya. Boleh. Awal saya lari dan 2013 gitu saya punya mau lari 30 menit setiap 2 hari gitu. Jadi simple kan. Bisa nggak kita lari 30 menit setiap 2 hari. Jadi sebulan benar-benar 15 kali 7,5 jam dalam sebulan gitu. Nah, dari sana 30 menitnya itu kok tambah lama tambah kenceng ya paceku gitu. Jadi Iya. termotivasi lagi. Oke, aku mau lari lebih jauh. Kali ini 8 km gitu setiap 2 hari. Terus naik lagi 10 Oke. km setiap 2 hari. Nah, terus 2014 aku pengen lari maraton gitu. Oke. Pengen lari maraton ada waktu 9 bulan. 2013 mulai, 2014 udah mau lari maraton. Betul, ketika Januari 2014 larinya masih 8-10 kilo, Iya. aku daftar di Oktober 10 bulan kemudian maraton. Jadi mau Full. nggak mau full maraton. Oke. Jadi mau nggak mau aku punya waktu 10 bulan untuk menyiapkan diri. Ya, Cukup oke. banget sih sebenarnya. Betul. Nah, jadi aku larinya selalu sendiri gitu, Oke. nggak lari sama orang lain, Nungguin teman dulu Gak gitu ya. komunitas juga ya kok ya? enggak juga gitu. Tapi mulai aku bikin target bulanan waktu itu bulan Januari aku harus lari 100 km per bulan. Jadi per Oke. minggunya 25 km. Jadi misalnya kita lari 3 kali seminggu, ya larinya 8 km selama setiap 2 hari gitu. Oke. Oh berarti restnya Oh iya. 1 iya, hari iya. gitu. Kak? Betul.
Jadi 8 kilometer besok rest, 8 kilo lagi Iya. besok rest gitu. Nah itu Oke. Januari jadi dapat 100 kilometer. Iya. Nah, Februari aku naikin lagi 125 kilometer gitu. Oke. Maret 150, jadi naik terus sampai 400 kilometer di Oke. bulan ke-9. Oke. Oh, Nah, oke. 400 kilometer itu kalau di breakdown setiap minggunya aku lari 100 kilometer per minggu. Oke, kenaikan yang progresif itu apakah berdasarkan teori atau itu sebenarnya program yang kohensis bentuk berdasarkan kesadaran atas kemampuan diri sendiri? Waktu itu kayak challenge aja sih gitu. Oke. Jadi nggak terlalu belajar lari, nggak terlalu ini, ya challenge aja, bisa nggak saya men-challenge diri sendiri lari Jadi segini. nge-push badan. Bukan nge-push juga. Kalau 100 kilo per bulan itu kan sebenarnya gampang banget gitu. Kalau udah lari kalau udah lari teratur 3 bulan. Kalau udah lari teratur 3 bulan itu mudah sekali untuk Oke. mencapai Oke. Iya sih, 100 iya per sih. bulan gitu Betul, kan. Betul, Iya, betul. Ya, jadi kita mulai dari yang realistis, dari gampang dulu, tambah lama tambah susah nih. Nah, sesusah apa? Waktu itu sih aku men-challenge diriku sendiri sesusah 100 mingguan 100 gitu. Oh iya, ha, Ya, ha. tapi konsisten sekali gitu, gradual gitu. Oke. Nah, selain itu juga 2014 udah lari maraton, terus 2015 aku naik lagi 100 kilo gitu. Right. Mau lari 100 kilo bisa nggak gitu, akhirnya bisa gitu. Oke. Kemudian 2017 udah 200 kilo gitu, bisa nggak gitu. Nah, 2018 320 kilo. Ya, Nah, ya, lomba ya. paling jauh waktu itu ya 320 kilo itu di Tambora Challenge. Oh, iya. 2018. 2019 ya? Oh, 18, Betul. oke. Terus Oke. 2019-nya saya ikut lagi karena waktu itu kurang kena panas banget gitu. Jadi nggak bisa lari waktu 2018 itu. Tapi nggak Waktunya nyampe kurang heat stroke bagus. kan ya? Hampir heat stroke waktu itu. Oke. Karena nggak terlatih, panasnya bisa sampai 44 derajat di sana. Ih, panas banget ya. Nah, terus mulailah aku lari siang-siang gitu. Maksudnya Oke. dari Membiasakan sana ya. membiasakan diri untuk menyiapkan lomba itu lagi gitu. Ketika ikut lomba itu lagi 2019 udah terbiasa lari panas, terus mingguannya juga lebih banyak. Terus akhirnya bisa menjadi juara pertama dan memecahkan course record 6 jam dari Right. dari merinding. waktu tahun lalu. Maraton itu ya. Betul, di 320 Yang kilo. 320. Sesiang apa itu latihannya? Mulai jam berapa siang kok? Nah, itu ada cerita lucu tuh. Kan istriku kerja di Bank Indonesia Oh, oke. dan aku larinya di Monas gitu. Habis itu tiba-tiba temennya ada yang ngeliat itu ada orang gila yang lari siang-siang dari jam 9 sampai jam 10 muterin Monas gitu. Terus habis itu istriku lihat, oh itu suamiku. That's my husband. Minta maaf loh. Oh gitu. Betul, Dikasih tahu betul. sama teman istri ya. Iya. Cuman ya itu nggak setiap hari kayak gitu ya. Iya, Kayak iya. sebulan sebelum lomba di situ ya latihannya, sebulan 2 bulan sebelum lomba sampai sebulan sebelum lomba kita biasakan panas-panasan gitu. Oke. Jadi hit aklimatisasi lah istilahnya I gitu. see. Oke. Jadi terbiasa sama Jadi panas terbiasa gitu sama ya. panasnya itu. Boleh tahu nggak sih jadwalnya seorang kohensis? Karena pasti kan di yang lagi nonton sekarang nih Detikers banyak yang runner juga, apalagi sekarang running lagi hype-hypenya ya kok ya. Pengen tahu rutinitas kohensis dari Senin sampai Minggu seperti apa? Sehingga Dimulai. bisa membentuk Sehingga kohensis yang seperti ini karena kan ya. pasti ada kesibukan lain juga kan selain lari Iya. gitu. Ya karena udah terbiasa lari ya, jadi jadinya udah nggak mikir lagi hari ini mau lari atau enggak gitu. Oh iya iya. Jadi betul. kayak sarapan Kebutuhan lah ya. ya, Heeh, iya. Jadi kayak sarapan lah, sehari lari 10 kilo gitu ya. Jadi ya udah kalau pagi nggak bisa nanti selesai pulang kantor jam 5 sampai jam 6 gitu. Itu jadwal saya lari gitu. Oke. Nah, dari Senin sampai Jumat kira-kira 10 kilo gitu. Habis itu Sabtu atau Minggu biasa long run minimal Iya. 20 kilo. Oke, salah Nah, Kak, satunya kan? Salah satunya. Iya, oke. Habis itu kalau Sabtu udah lari 20 kilo, Minggu rest gitu. Oke. Jadi biasanya lari seminggu 5 sampai 6 kali seminggu, 1 hari rest. Ada ST juga nggak? Strength training. Strength training nggak pernah. Serius? Jadi cuma Wah, ini repetisi berlari doang. menarik Lari doang. nih. Kok bisa kuat? Soalnya biasanya para dokter-dokter di luar sana SPKO kan menyarankannya Sering training. strength training baru bisa long. Kayak dokter Maria bilang strength dulu baru strong dulu baru long gitu kan.
Ya karena kalau aku mencoba strength itu bosen gitu. Aku suka lari tapi nggak suka strength gitu. Ya Oh, udah, oke. aku ganti strength dengan lari. Maksudnya karena nggak karena sukanya lari ya udah lari aja. Tapi lari pun bisa divariasikan gitu. Oke, Oke. lari santai, besoknya lari tempo atau Oh iya, speed interval gitu. session ya. Heeh. Sekali seminggu atau Oke. 2 kali seminggu gitu. Jadi diganti sama eh, yang intensitasnya lebih tinggi sehingga kita juga bisa membentuk otot di sana gitu. Oke. Bukan berarti nggak pernah strength gitu. Iya, 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 iya. Iya, di situ strength-nya, Iya. strength trainingnya di situ. Iya. Betul. Sementara kalau aku kok lari misalnya terus kecepit dikit, suamiku bilang nggak pernah nge-gym sih gitu. Berarti aku ada jawaban sekarang. Kok Hensis nggak pernah strength training gitu. But you are not Cohensis. Iya lagi nggak jadi deh. Tapi kalau dari Cohensis sendiri mengevaluasi diri sendiri apa sih yang bisa yang di-share kunci dari bisa menjaga konsistensi dan kekuatan kaki itu? Iya. Iya, untuk motivasi jangka panjang ya paling utama gitu. Kalau karena aku kan kayak istilahnya dari tahun pertama aku lari, motivasiku kan aku pengen lari maraton sehingga aku punya waktu untuk menyiapkan diri untuk lari maraton gitu. Oke. Kemudian tahun berikutnya naik kelas 100 kilo. Jadi aku punya waktu yang cukup nih beberapa bulan untuk menyiapkan 100 kilo gitu. Sama juga gitu untuk 200 kilo di 2017, Iya. 320 kilo di 2018 gitu. Sehingga motivasi jangka panjang itu yang bisa membuat aku konsisten untuk lari. Jadi visinya jelas gitu. Visinya jelas gitu. Juga apa ya eh, kayak nggak ngambang gitu. Aku kebayang waktu 4 bulan pertama aku lari kan ngambang nih. Aku nggak tahu lari untuk apa gitu. Bosen kalau ngambang. Kan Iya, bener. nggak jelas gitu. Gak ada targetnya Nggak gitu ada ya. targetnya Iya, gitu. iya. Kalau targetnya jelas, aku pengen maraton, jadi jelas tuh targetnya gitu. That's why akhirnya memilih lari charity ini yang banyak ya tiap tahun ya biar untuk memasang target tiap tahun itu jelas gitu. Apakah itu juga jadi salah satu motivasi? Iya, jadi mulai 2017 aku ikut lari charity 150 km karena waktu itu aku pengen ikut lomba lari 250 kilo di Yunani. Oke. Yang harus mengharuskan aku untuk memenuhi kualifikasi gitu. Aku harus bisa lari 180 kilo minimal dalam 24 jam. Berapa? 100? 180 kilo kilometer dalam 24 jam gitu. Jadi dari sana aku bisa kalau dikonversi 150 kira-kira aku harus bisa menyelesaikan di bawah 22 jam atau di bawah 21 jam gitu. Itu ada restnya nggak? Ada lombanya. Namanya Spartathlon gitu. 250 kilo di Yunani dikasih batas waktu 36 jam. Oke. Nah, dari sana aku kan bisa mengukur diri, masih lama nih 24 jam nih. Kayaknya nggak cukup deh gitu. Istirahat dulu deh ya. Iya. Maksudnya ya coba tahun depan lagi bisa nggak ya akhirnya bisa lebih bagus 23 jam. Tahun depannya lagi bisa 22 jam sampai kayaknya waktu terbaik 21 jam gitu. Akhirnya aku ikut lomba 24 jam muterin trek lari itu 24 jam di Malaysia tuh. Akhirnya aku bisa memenuhi kualifikasi itu dapat 187 km waktu itu. Habis itu bisa daftar ikut lomba lari itu di Yunani ya. dan menyelesaikannya waktu itu di tahun 2022. Right. Keren. Right. Muterin track bosen gak sih kok? Bosen banget tapi itu tadi ya. Jadi beda gameplaynya beda gitu. Iya. Bisa nggak kita mengatasi kebosanan itu gitu? Iya, Kalau kita benar. menjadikan itu challenge, apakah itu jarak ataukah itu kebosanan? Itu adalah challenge yang tersendiri gitu. Jadi bisa nggak kita nggak bosan untuk lari? Caranya gimana? Ya setiap orang unik caranya. Kalau Cohensis gimana caranya mengatasi kebosanan itu? Karena kayaknya nggak dengerin musik ya? nggak Iya, dengerin Nggak musik, pakai headset? nggak pakai headset Heeh. gitu. Jadi aku waktu itu ya di muterin trek lari, jadi aku mencet lap di jamku gitu. Jadi setiap selesai satu putaran aku pencetin, jadi aku tahu persis berapa menit, berapa menit kemajuannya gitu ya. Betul. Jadi aku menjaga stabil gitu. Jadi ngeliatin angka itu menjaga kebosanannya. Betul. Nyari Jadi kegiatannya gitu menjaga ya. pace kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. kalau aku mau mengejar target, aku justru nggak boleh kecepatan, terlalu cepat gitu, pacing kan. Jadi pacingnya harus bagus gitu. Habis itu tantangannya juga nutrisi. Setiap 5 kilo aku harus
makan karbohidrat yang cukup gitu. Sehingga harus disiplin sekali. 5 kilo selesai, aku makan 5 sampai 10 menit. Habis itu cukup makan, lari lagi. 5 kilo berhenti lagi. Oke. Terus setiap putaran pun aku memencet lap sehingga benar-benar aku tahu gitu pace Iya. berapa setiap putarannya gitu. Berarti nggak otomatis gitu ya kalau di jam ya? Enggak, Bener-bener terus manual. karena kita punya target kan, aku harus mengejar 180 km. Jadi 12 jam pertama aku harus mencapai 100 km, sehingga 12 jam berikutnya aku bisa mencapai targetku 80 km di 12 jam terakhir gitu. Right. Keren. Itu pembagian chunk-nya gimana ya, Cohensis? Maksudnya kalau 10K kan, aku kan pernah 5K dan 10K ya. Maksudnya apakah sama teorinya? Slowing down di awal, lalu beberapa kilometer berikutnya harus yang lebih di-push lagi? Atau gimana kalau misalnya pelari ultra tuh Teorinya mirip-mirip, mirip-mirip ya? hanya waktunya aja diperpanjang gitu. Hanya jadi- waktunya aja, oke. Jadi untuk mencapai 100 kilo dalam 12 jam itu sebenarnya cukup pace 7. Hmm. Oke. Nah, tapi kita selalu tempted untuk lari lebih kencang dari seharusnya gitu. Iya. Jadi itu Pace yang harus 5. dijaga. Nah, itu justru nggak boleh pace 5 gitu. Iya, iya. Harus pace 6. Membatasi diri untuk nggak terlalu kencang. Jadi ambisius boleh tapi jangan Nggak realistis. Nggak realistis, juga betul, ya. betul, betul. Jadi harus realistis, kemudian juga pacing itu lebih di bawahnya realistis lagi gitu. Kita harus konservatif. Konservatif artinya benar-benar menghemat energi karena ini kan lomba 24 jam. Ya. Aku benar-benar nggak boleh lari kencang gitu. Aku benar-benar menghemat mode hibernasi lah istilahnya ya gitu. Jadi menghemat energi banget. Terus juga tracking asupanku selama 5 kilo sehingga aku bisa mencapai 100 kilo dalam 12 jam itu relatively comfortable gitu, masih punya tenaga untuk 12 jam berikutnya. Iya, Karena aku iya. harus mencapai 80 km. Aku mau bertanya dari sisi yang lebih awam lagi nih. Apa sih enaknya berlari jarak panjang sekali itu? Apa kenikmatan yang dirasa sama seorang Cohensis berlari sebegitu panjang? Nah, justru Jauh. untuk berlari panjang gitu, menurut aku kita harus suka dulu gitu. Nah, Gimana cara sukanya? Terjun Mungkin dulu. mungkin dari gua sih yang enggak yang si pelari banget ini ya. mungkin Capek ibaratnya duluan kalau gitu kalau ngebayangin. dianalogikan sama game gitu kan, ada game-game strategi yang waktunya panjang nih gitu, bukan game action yang sebentar aja selesai 1 jam 2 jam gitu. Oke. Kalau game strategi ini bisa terus-terusan main 6 jam 12 jam Iya. gitu, sehingga sama juga kalau lari jarak panjang itu benar-benar kita butuh memikirkan strategi gitu, strategi nutrisi di water station setiap 10 kilo itu kita harus makan apa gitu, strategi pacing, seberapa kita menjaga pace kita gitu, itu strategi juga. Habis itu kalau lombanya berhari-hari bisa strategi tidurnya berapa lama gitu, sehingga membiasakan diri juga, bisa nggak kita di lomba tidur 2 jam setiap hari gitu selama 6 hari. Paling berkesan di mana treknya kok? Di tempatnya. Paling terkesan kemarin yang terakhir aku September 2025 lomba di Itali 330 km Di mana tuh? di gunung di Itali dengan elevation gain 24.000 di Wow. sana. Keren. Ini ya video ini ya, Finishnya- bukan? Betul, Finish betul. time-nya berapa Oke. kok? Suhunya berapa tuh kok? Ah, Suhunya finish time-nya juga. 15 derajat. Oke. Itali lagi panas September ya waktu Iya. itu ya. Cuman agak berangin ya. Kalau lagi pagi gitu. Nah, itu sampai ketinggian 3.000 meter berangin banget kalau Berangin di banget tinggi. ya? Cuman terik gitu ya. Terik kalau siang terik. Iya. Kalau malam dingin sampai 15, tapi cuaca bagus banget waktu itu. Nggak ada Cuaca hujan bagus. salju, nggak ada Pas lari cuaca ultra buruk. gitu pernah ngeliat hantu gak kok? Pertanyaan yang sungguh beyond. Makin kenceng Tapi, dong berarti. nggak, maksudnya kan kalau lari gitu kan ada masa-masa kita kayak Fata Morgana gitu misalnya kalau lagi cuaca panas gitu. Lo Awal-awal pernah mengalami kejadian-kejadian aneh gitu nggak? awal-awal dulu 2014 baru lari-lari di gunung tuh. Ya sempet iya. kayak gitu ya, mikirnya Oh, macam-macam. trail run ya? Trail run. Oh. Di gunung gitu, di atas kawah Bromo, ada angin kenceng, kayaknya ada yang ngikutin dari belakang nih. Ketika ngelihat belakang,
Lari juga. nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Sendiri, Tapi berasa tengah ada yang malam. ngikutin. Berasa ada yang ngikutin gitu. Mungkin jejak kaki sendiri, tapi kita mikirnya udah macem-macem Iya, iya, gitu. iya. Faktor lelah juga barangkali ya. Betul betul, udah lelah, udah mikirnya macem-macem, udah takut juga gitu kan. Iya. Rutenya single track, kanan kiri jurang gitu. Jadi mikir macem-macem. Nah, tahun pertama terus tahun kedua sih udah biasa jadinya. Udah biasa ya. Karena setiap tahun ikut. I can run faster than you. Iya. Udah begitu soalnya. Ntar Jadi dulu nggak deh gue takut. Iya. lagi race. Kok boleh nggak di spill? Pasti banyak yang mau tahu juga nih. PB-nya seorang Cohensis, tapi pengen lihat di handphonenya. Lagi bawa handphone gak? Kepo. Pengen ini ya motret lu ya. Iya. Begini nih. Personal best Kita tapi lihat detikers. ratusan kilometer, gila sih. Gila sih. Kalau makanan ada ini nggak kok? Ada makanan khusus nggak? Hari-hariannya. Makanan sih nggak ada yang khusus ya, sama aja gitu, Real sehari-hari food lah sama. ya, Iya. Cuman kalau abis long run, mungkin banyakin protein, konsumsi whey protein juga. Kalau misalnya long runnya udah 30 ke atas gitu, Iya. biar recovery-nya lebih cepat. Gitu. Kreatin juga ya. Eh, Atau enggak kok? biasa whey sama BCAA itu, Oh, BCAA. ya sehabis long run aja. Selain itu mah biasa gitu. Hmm. Terus banyak juga yang nanya, makan atau minum apa sih bisa kuat ini? Iya, itu pertanyaan semua orang ke pelari ultra. Termasuk suamiku juga, itu makan apa ya si Cohensis ini? Iya. Pada kenyataannya nggak ada yang makanan yang bikin kita strong. Suplemen mungkin atau apa sih? Enggak. Ramuan gitu? Penunjang gitu ya. Heeh. Nggak minum suplemen juga gitu. Minum jamu? Gimana caranya strong ya, seminggu larinya 100 km setiap Iya, minggu. iya. Selama berminggu-minggu. Nah itu yang membuat kita strong. Saat belum bisa 100 ya kita mulai dulu dari 25 kilo per minggu gitu kan. Iya. Terus kita biasakan. Nah itu satu-satunya jalan untuk membuat kita lebih strong. Nggak ada makanan atau minuman yang bikin kita lebih I see, strong. I see. Tuh dari orang pelari ultra aja langsung. Udah ketemu kok? Di follow up lah. Masih tetap kita pantau nih. Waduh. Ya, mungkin di Strava ya. Iya, boleh di Strava. Lo berapa PB? Ih, ntar aja abis hamil gue tunjukin ya. Yang sekarang nggak usah Sekarang kan gue ditunjukin ya. endurance doang. Kalau istri lari juga kok? Istri biasa sepedaan. Oh, dia jarak cycling. jauh. Dia Oke. cyclist, tapi 2 tahun terakhir ini udah mulai lari juga jarak jauh juga. Anak-anak gitu. ikut lari juga kok. Anak-anak belum anak-anak. Belum ya. Belum dikenalkan. Atau udah sebenarnya? Nggak mau dikenalkan. Ya udah diajak olahraga dari kecil sih mereka, tapi mereka biasa memilih olahraganya masing-masing gitu. Oke. Pernah sepatu roda, pernah habis itu berenang. Gitu. Kalau lihat year in sportnya pasti ngeri juga nih. Cohensis. Jeng 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 jeng, drum roll. Tapi benar kan kau udah puluhan ribu kilo kan kau kalau dihitung-hitung semua dari Akumulatif 2013 gitu. Ya, sebenarnya setiap tahun dari Setiap tahun 2014 itu aku larinya 4.000 km minimal tahun per ya? tahun, gitu. Per 4.000 tahun, iya. Dari 2014. Dari 2014 So it's itu. 11 years already ya. Betul. Jadi udah 11 tahun ini ya rata-rata 4.000 misalnya kan bisa dikali Iya, iya. 44 ribu lebih lah ya, hampir 50 ribu sampai tahun ini. 24.000 tuh dari mana sampai? Dari Aceh sampai Mississippi. Kok random banget ya. Oke. Nah ini agak susah nyarinya sih. Karena semua PB ya. Wede. Gua nggak ngerti lagi. Nggak terlalu ngejar PB lagi. Oh iya? Iya. Karena dari 2014 kan aku lari maraton. Hmm. Waktu itu 3 jam 42 menit. Nah, terus simple banget sih. Bisa nggak aku setiap tahun memotong 5 menit dari waktuku gitu. Yes. Dari 3 jam 42 menit, aku potong lagi 3 jam 30 menit. Oh, oke. Terus tahun depannya lagi 3 jam 25 menit. Tahun depannya lagi 3.20. Aku potong terus sampai tahun 2022. 2 jam 57 menit waktu itu aku lari di Boston Marathon. Masih ada target yang belum dilampaui kok? Nah, udah sub 3 jam di maraton, abis itu nggak terlalu pengen ngejar waktu lagi lebih cepat. Nah, mungkin mulai lebih jauh lagi gitu. Oh, oke. Jadi dari
dari 320 kilo dan 170 kilo di gunung. Makanya aku mencoba yang 330 kilo di gunung gitu kemarin. Kemudian kalau di jalan raya ya kebetulan diajakin lari charity 1.500. Sebelum yang jarak terjauh sebelumnya itu 320 kilo gitu. Jadi Lumayan jadi baru jomplang pertama ya. kali mencoba 4 digit gitu, Iya, lari 4 1.500 digit yang Jakarta Bali tadi ya? Jakarta Bali, Iya, iya. lari amal. Tertarik race 5K, 10K atau sudah pernah sebelumnya? Kalau Karena 5K paling ngeri sebenarnya. Iya, 2014 dulu ya dulu itu masih berambisi mengejar PB untuk 10K gitu, 40 menit, 39 menit waktu itu. Jadi lomba 10K terus-terusan setiap minggu. Oke. Terus malah kena cedera plantar setelah 3 minggu plantar. berturut-turut gitu. Oke. Jadi lari jarak pendek itu intensitasnya lebih tinggi gitu. Jadi resikonya justru lebih tinggi lagi karena intensitasnya lebih tinggi gitu. Betul. Jadi bisa cederanya macam-macam tuh. Jadi bisa kena cedera kaki, untuk jantung juga otomatis dipaksa lebih kencang lagi kan gitu. Iya. Justru lari jarak jauh itu lebih aman karena kita lakukan dengan santai, zona 1, zona 2 gitu. Iya. Nggak akan kita Dengan push. santainya Kohensis bilang begitu ya. Jarak jauh tuh ratusan kilometer loh. Kok anyway, itu sebelum closing segmen ini, boleh nggak ajarin kita form lari yang bener gimana kok? Kita sambil Ini berdiri berarti ya? Iya. Aman kah? Ajarin di awal aja gimana. Di mana nih enaknya? Yang PB-nya belum ketemu ya, Koy? Off the record aja nanti di Instagramnya The Big Story. Please enlighten us. Kohensis mungkin ngadep ke sini aja. Oh, atau ke sini ya biar kelihatan ya. Boleh kok. Apa yang harus kita tahu? Ya kalau untuk misalnya menyiapkan lari maraton ya biasanya di drive oleh knee drive kita gitu, oleh lutut gitu. Jadi lututnya diangkat gitu. Jadi benar-benar bukan ditolak ke belakang gitu ya. Jadi benar-benar dibawa oleh lutut knee drive ke depan. Sehingga kita larinya lebih efisien gitu. Jadinya ayunan tangan juga diperhatikan gitu. Terus cadence juga kita coba track cadence kita, bisa nggak kita optimumkan di 180 per menit langkahnya gitu. Jadi nggak boleh Panjang ya? Atau? Justru stride-nya nggak boleh panjang-panjang biar kita menghemat energi gitu. Dengan pace yang sama kaki kita lebih rajin gitu istilahnya. Jadi frekuensinya lebih tinggi sehingga stride-nya nggak perlu panjang-panjang untuk mencapai pace yang sama. Sehingga dalam jarak yang panjang kita menghemat energi yang lumayan gitu. Semana aku tuh strike-nya. Nah, justru kalau iya, biasa aku nggak nge-tracking form ya, tapi nge-pacing gitu. Jadi misalnya lari maraton, aku jaga pacingku di 4.15 gitu. Sehingga bisa mencapai target waktu kurang lebih di 3 jam sampai 3 jam 10 menit gitu. Nah, justru aku membatasi stride-nya nggak boleh panjang-panjang justru. Tapi lebih rajin aja gitu, melangkah frekuensinya 180 setiap menitnya. Dan hip jangan meleko ya. Betul, jadi Gini. Gimana kok coba? Koko yang lebih patut menjelaskan ini mah. ya istilahnya kita jaga postur kita tuh lurus gitu, lurus. Terus juga ayunan tangan. Habis itu kita jaga di cadence 180 step per menit. Ya paling penting sih pacing ya, pacingnya gitu 4.15 dengan sangat stabil. Otomatis kalau kita pace-nya stabil sama kayak mobil lah ya, kita jaga konstan kecepatannya sehingga hemat energi, hemat bahan bakar gitu. Oke, sepertinya cukup ya. Kok lu dengernya capek sih? Iya, kita dengar segala macam istilah tadi aja udah gemes duluan ya. Anyway kok, terima kasih banyak. Apa kita